Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Halo. Perkenalkan, kami dari kelas SP3 S1 Keperawatan kelompok 5 Ilmu Pribadi Dasar akan menjelaskan tentang Sistem pencernaan dan metabolisme. Perkenalkan, saya sendiri Yeskiel Sulaiman Razai, bisa dipanggil Yeskiel atau Yeski. Saya Anissa Safrina, bisa dipanggil Anissa. Saya Zahra Madani Putri, biasa dipanggil Zahra. Saya Niswa Delisi, biasa dipanggil Anisi. Saya Tria Salsabila, biasa dipanggil Tria. Oke, di video selanjutnya kami akan menjelaskan tentang sistem pencernaan dan metabolisme. Sekian perkenalan dari kami, mari kita lanjut ke video berikutnya. Sistem pencernaan dan metabolisme. Sistem pencernaan, proses pemecahan makanan menjadi molekul sederhana yang melibatkan organ-organ dan kelenjar-kelenjar pencernaan mekanis. Pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi halus dengan bantuan gerakan alat-alat pencernaan atau gigi dan lambung. Pencernaan kimiawi, pelarutan makanan oleh enzim-enzim pencernaan mengubah makanan bermolekul besar menjadi molekul kecil. Rongga mulut, kelenjar ludah, esofagus, alat-alat pencernaan manusia. Hati, kantong empedu, pankreas, appendix, lambung. Usus besar, usus halus, anus, alat-alat pencernaan, saluran pencernaan, saluran yang memproses makanan, pengunyahan, penelanan, dan pencampuran kelenjar pencernaan. Alat pencernaan yang dapat menghasilkan enzim-enzim untuk pencernaan kimiawi. Organ pencernaan, rongga mulut, kerongkongan, lambung, anus, usus besar, usus halus, satu rongga mulut, kelenjar ludah, langit-langit, uvula, tonsil, amandel, molar ketiga, lidah, molar kedua, molar ke-1, gigi, caninus, premolar kedua, incisivus lateral, premolar ke-1, incisivus sentral. Jadi saya Niswa Delisi akan melanjutkan penjelasan sebelumnya dari teman saya tentang sistem pencernaan dan metabolisme dalam tubuh. Selanjutnya ada gigi. Gigi merupakan alat pencernaan yang mekanis. Fungsi gigi terbagi dua, yaitu satu, untuk memotong makanan menjadi potong-potongan yang lebih kecil. Kedua, untuk memudahkan enzim-enzim pencernaan makanan dengan lebih efisien dan cepat. Gigi terdapat 3 bagian. Yang pertama ada gigi seri atau incisivus, berfungsi untuk memotong makanan. Kedua, ada gigi taring atau caninus, untuk mengoyak atau merobek makanan. Ketiga, ada gigi geraham atau molar premolar, berfungsi untuk mengunyah makanan. Di sini ada struktur gigi. Bagian atas merupakan mahkota gigi, bagian bawah atau tengah merupakan leher, dan bagian bawah merupakan akar. Di sini ada email, dentin, pulpa, gusi, saraf, semen, silah akar, dan tulang. Selanjutnya ada lidah. Lidah memiliki 5 fungsi, yaitu yang pertama membantu mencampur dan menelan makanan. Yang kedua, mempertahankan makanan agar berada di antara gigi-gigi dan bawah saat makanan dikunyah. Yang ketiga, ada sebagai alat pengecap makanan karena mengandung banyak reseptor pengecap atau perasa. Keempat, ada pencampur atau pengaduk makanan dengan lidah. Kelima, mendorong makanan masuk ke esofagus. Di sini ada struktur lidah. Di sini bagian kita bisa merasakan rasa pahit,
Di sini kita bisa merasakan rasa asam, asin, manis. Di sini ada lapisan eptel, lendir mukosa, dan otot lurik. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis kelenjar ludah. Jenis-jenis kelenjar ludah bisa kita lihat pada gambar ini. Di sini ada kelenjar parotis, atau kelenjar ini terdapat di dekat telinga. Di sini ada kelenjar sublingualis atau terletak di bawah lidah. Di sini ada kelenjar submandibularis di bawah rahang. Sebelumnya aku belum menjelaskan apa itu kelenjar ludah. Kelenjar ludah disebut juga sebagai glandula salivalis. Kelenjar ludah berfungsi sebagai mengkreasikan saliva atau air liur yang mengandung enzim pitalin mengubah amilon menjadi maltosa. Fungsi air liur, apa fungsi air liur? Fungsi air liur adalah membasahi makanan, mencegah mulut dari kekeringan, membunuh mikroorganisme, bertindak sebagai buffer atau penyangga pH. Sekarang kita masuk ke kerongkongan. Di sini ada struktur kerongkongan. Di sini ada mulut, ada lambung, rongga hidung, faring, epiglotis, kerongkongan atau asofagus, dan di bawah ada tenggorokan atau trakea. Saat makanan masuk atau epiglotis, penutup faring saluran trakea sehingga makanan masuk ke kerongkongan. Lambung atau ventriculus adalah kantung makanan pada saluran pencernaan yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Struktur lambung ada 6, yaitu 1. Kardiak, bagian lambung atas dekat jantung. 2. Fundus, bagian lambung tengah yang membulat. 3. Pylorus, bagian lambung bawah dekat usus. 4. Trague, adalah membran mukosat berbentuk lekuk-lekuk yang berfungsi melindungi dinding lambung dari abrasi asam lambung. 6. Sphincter pylorus, yaitu katup yang menjaga makanan agar tidak keluar sebelum pencernaan selesai. Pencernaan pada lambung. Pencernaan pada lambung terdiri dari 2, yaitu mekanis dan kimiawi. Mekanis itu adalah pencernaan mekanis terjadi karena adanya gerakan peristaltik akibat kontraksi otot lambung yang mengakibatkan bolus tercampur dan teraduk menjadi bubur atau kem. Kimiawi itu adalah pencernaan kimiawi terjadi dengan bantuan getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar yang terletak di dinding lambung di bawah fundus. Kemudian hormon gastri adalah merangsang sekresi lambung. Usus halus. Adapun yang terdapat pada usus halus yaitu duodenum atau usus diabelas jari. Jejunum atau usus kosong. Kemudian panjangnya 6-8 meter. Ileum atau usus penyerapan. Terjadi pencernaan kimiawi. Selanjutnya, usus 12 jari berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan dengan enzim-enzim. Usus ini terdiri dari 2 saluran, yaitu kantung empedu dan pankreas. Kantung empedu berisi cairan empedu yang dihasilkan oleh hati dan berguna untuk mengemulsikan lemak. Pankreas menghasilkan getah pankreas yang bersifat basah dan mengandung beberapa enzim, yaitu amilase yang mengubah zat tepung menjadi gula, tripsinogen yang diaktifkan oleh enzim enterokinase menjadi tripsin yang mengubah protein menjadi peptida dan asam amino, serta lipase yang mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Usus kosong atau jejunum. Pada usus kosong terdapat enzim-enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pada dinding usus.
Enzim-enzim tersebut antara lain enterokinase, laktase, erepsin, maltase, disakarase, peptidase, sukrase, dan lipase. Enzim-enzim ini berfungsi mengubah zat makanan menjadi zat yang lebih sederhana. Usus penyerapan atau ileum. Usus penyerapan memiliki banyak lipatan yang disebut villi atau jonjot usus. Fungsi villi adalah memperluas permukaan usus sehingga penyerapan zat makanan menjadi lebih sempurna. Zat makanan berupa glukosa, protein, vitamin B dan C, mineral, serta air diserap oleh kapiler darah dalam villi dan diangkut menuju hati, sedangkan asam lemak, gliserol, serta vitamin A, D, dan K diangkut melalui pembuluh getah bening atau limfa. Usus besar atau kolon. Usus besar terdiri dari cecum, kolon ascendens, kolon transversus, kolon descendens, rektum, dan anus, dengan panjang sekitar 1 meter. Fungsi usus besar adalah membentuk massa feses, mengatur kadar air, garam, dan zat berguna yang tersisa pada feses, serta sebagai tempat pembusukan sisa makanan oleh bakteri Escherichia coli. Anus merupakan bagian akhir dari usus besar yang disebut rektum, dan di sini sudah tidak terjadi penyerapan air. Rektum dapat berkontraksi sehingga menimbulkan defekasi, yaitu proses pengeluaran zat sisa pencernaan melalui anus. Oke, kita masuk kepada kelenjar pencernaan manusia. Di bagian ini alat-alat pencernaan yang dapat menghasilkan enzim-enzim untuk pencernaan kimiawi. Nah, kelenjar itu ada 5 di tubuh manusia. Yang pertama ada kelenjar ludah, kelenjar hati, kelenjar lambung, kelenjar pankreas, dan juga kelenjar usus halus. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu kelenjar pankreas. Nah, kelenjar pankreas ini ada yang namanya sel asiner. Nah, sel asiner itu adalah sel khusus di kelenjar seperti di pankreas atau kelenjar yang berfungsi sebagai memproduksi, menyimpan, dan mensekresikan zat penting seperti enzim pencernaan atau yang disebut saliva. Nah, dalam bentuk cairan ke dalam lumen yang berbentuk seperti buah anggur dan memiliki geruna zimogen yang menyimpan enzim aktif dan sangat penting untuk pencernaan. Nah, pankreas memiliki kelenjar eksosin yang berupa sel asiner yang menghasilkan getah pankreas tadi yang sesuai yang saya sebutkan tadi. Nah, getah pankreas ini juga mengandung natrium bikobat atau NaOCO3, dan juga enzim yang dikhasilkan oleh pankreas itu bersifat amilase, yaitu mengubah amilum menjadi glukosa, dan juga lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, dan yang ketiga yang terakhir tripsin, yaitu mengubah protein menjadi asam amin. Nah, yang kedua itu ada kelenjar pada hati. Hati adalah organ tubuh kelenjar eksklusif yang berupa kantung empedu yang menghasilkan cairan empedu. Nah, cairan empedu ini biasanya disebut bilus, yaitu cairan berwarna kuning yang kecoklatan yang dihasilkan oleh sel hati. Nah, cairan empedu itu mengandung di antara lain yaitu air, gas empedu atau Na atau K, dan juga sebagai pengembusih lemak, dan juga mengandung bilirubin yaitu pigmen empedu, dan juga hasil dari perombakan erit dan prosit. Dan juga yang terakhir adalah kolesterol atau yang disebut sebagai lipid. Oke, kita langsung ke fungsi hati, yaitu fungsi hati itu berhubungan dengan pencernaan, yang itu metabolisme karbohidrat dan metabolisme protein, dan pengatur kadar glukosa dan asam amino dalam darah. Nah, jika teman-teman perhatikan, di hati ini ada yang namanya cairan empedu. Nah, cairan empedu itu adalah cairan pencernaan yang diproduksi di hati yang berwarna kuning kehijauan untuk membantu memecah makanan agar mudah diserap tubuh, serta membuang limbah-limbah seperti kolesterol dan bilirubin. Nah, cairan ini bersifat basah, pahit, dan terdiri dari air, garam empedu, dan juga kolesterol dan elektrolit, dan biasanya disimpan di kantung empedu dan dialirkan ke usus kecil. Nah, fungsi cairan empedu ini yang pertama adalah pembuangan sisa metabolisme atau perombakan esolit atau bilirubin,
pembuangan kolesterol yang berlebih, dan juga penguasi lemak. Kita lanjut yang terakhir, yaitu enzim-enzim pada kelenjar pencernaan. Yang pertama, vitalin, yaitu organ penghasil kelenjar ludah yang organ tempat enzimnya itu bekerja di mulut, dan fungsi biasanya itu adalah menguraikan amonium menjadi maltose. Dan yang kedua yaitu ada pepsin, yang organ penghasil itu berada di lambung dan tempat kerja juga di lambung, dan yang fungsinya ini adalah menguraikan protein menjadi pepton. Dan yang ketiga yaitu ada renin, organ penghasilnya sama juga di lambung dan juga tempat bekerja juga di lambung, dan fungsinya sebagai menguraikan kasinogen menjadi kasein. Yang keempat ada enzim amilase yang penghasilan di pankreas, dan enzim tempat bekerja itu juga di usus halus, dan juga fungsinya itu mengubah amilium menjadi sebuah glukosa. Yang kelima adalah lipase, yaitu organ penghasilnya itu terdapat di pankreas dan juga tempat bekerja itu ada di usus halus. Fungsinya itu menguraikan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan yang keenam yaitu tripsin, organ penghasil pankreas dan juga tempat bekerjanya juga ada di usus halus, dan fungsinya itu sebagai menguraikan protein menjadi asam amino. Dan juga laktase, yaitu organ penghasilnya itu usus halus dan juga tempat bekerja juga usus halus, dan fungsinya itu menguraikan laktosa menjadi glukosa. Dan juga yang itu ada sukrase, yang dimana pengkebasnya itu ada usus halus juga dan tempat bekerja itu juga di usus halus juga. Fungsinya itu adalah menguraikan sukrosa menjadi glukosa dan fruktose. Dan yang terakhir ada enzim maltase, organ penghasilnya itu usus halus dan juga tempat bekerja juga di usus halus, dan fungsinya itu menguraikan maltose menjadi glukosa. Sekian dari saya, terima kasih.